kembali dengan saya di kelas Fisik Fun. Kali ini saya akan membahas aplikasi hukum 2 Newton pada gerak rotasi. Namun sebelum kita lanjutkan, subscribe dulu ya. Soal ketiga, benda pertama bermassa 10 kg dan benda kedua bermassa 20 kg. Kedua benda dihubungkan dengan tali yang melewati sebuah katrol bermassa 4 kg. Jika koefisien gesek antara balok pertama dengan lantai 0,2 dan sudut kemiringan 37 derajat, percepatan sistem sebesar. Data yang diketahui di soal adalah M1 besarnya 10 kg, M2 20 kg, massa katrol 4 kg, G 10 meter per sekon kuadrat dengan theta 37 derajat dan ada koefisien gesek sebesar 0,2. Yang ditanyakan adalah berapa percepatan sistem ini. Nah, untuk menjawab persoalan seperti ini, terlebih dahulu yang harus kita lakukan adalah menentukan gambar diagram gaya pada sistem ini. Kita harus melukiskan gaya-gaya apa saja yang bekerja pada sistem ini. Kita lukiskan terlebih dahulu diagram gaya yang muncul pada sistem tersebut. Di sini karena dia memiliki massa, berarti dia memiliki berat W2. Ada tali, berarti ada tegangan tali yang dirasakan oleh balok 2 yang arahnya ke atas, dan tegangan tali yang dirasakan oleh katrol ini arahnya ke bawah. Besarnya sama, misalkan P2. Tegangan tali yang dirasakan oleh balok 1 arahnya ke atas, tegangan tali yang dirasakan oleh katrol ini arahnya ke bawah. Kedua gaya ini besarnya sama. Kita misalkan T1. Balok ini bersentuhan dengan bidang miring sehingga memiliki gaya normal yang arahnya tegak lurus dengan bidang miring dan memiliki gaya berat yang arahnya menuju pusat bumi. Lalu kita proyeksikan gaya berat ini yang arah tegak lurus bidang miring menjadi W1 cos theta dan arah yang sejajar dengan bidang miring menjadi W1 sin theta. Kenapa? Karena sudut theta ini akan sama nilainya nanti dengan sudut yang di sini. Pada soal dinyatakan bahwa permukaan bidang miring kasar, berarti ada gaya gesek antara balok dengan bidang miring. Saat balok M1 bergerak ke atas akibat tarikan dari balok M2 yang jauh lebih besar beratnya, maka pada balok 1 bekerja gaya gesek kinetis yang arahnya ke bawah. Kita misalkan FK. Setelah kita menentukan gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini, kita analisa terlebih dahulu gerak benda M1. Benda M1 bergerak translasi ke atas. Berarti percepatan benda M1 arahnya ke atas. Maka gaya-gaya yang arah ke atas lah yang bernilai positif. Karena geraknya gerak translasi, berarti kita memakai hukum 2 Newton gerak translasi, yaitu sigma F sama dengan M1 kali A. Nah, gerak yang ke atas lah yang positif. Siapa yang positif? T1 positif, sedangkan yang negatif adalah W1 sin theta dan FK. Pada hukum 2 Newton, di sana kita memakai sigma F. Berarti kita akan menjumlahkan gaya-gaya yang terlibat pada balok 1 ini. Tetapi tidak semua gaya yang akan kita jumlahkan. Yang akan kita jumlahkan adalah gaya-gaya yang bekerja pada titik tangkap percepatan atau yang setitik tangkap dengan arah percepatan benda. Kalau di sini berarti gaya-gaya yang sejajar dengan bidang miring ini. Yang mana dia? Yaitu T1, W1 sin theta dan FK. Balok ini geraknya ke atas, berarti percepatan arahnya ke atas. Berarti T1 lah yang positif karena arahnya searah dengan gerak benda. Sedangkan W1 sin theta dan FK adalah negatif. Nah, sehingga ini jadi ya T1 dikurang W1 sin theta kurang FK sama dengan M1A. Ya, kita jabarkan bahwa W1 itu adalah M1G sin theta dan gaya gesek itu adalah muka kali N, ya, sama dengan M1 kali A. Kita selesaikan T1 kurang M1G sin theta dikurang muka N itu adalah M1G cos theta. Di mana kita dapatkan bahwa nilai N1 itu sama dengan W1 cos theta. Kita masukkan data yang ada, T1 dikurang M1-nya 10, G-nya 10 sin 37, dikurang muka yang tadi 0,2,
M1 10, G-nya 10, cos 37 sama dengan 10 kali A. Kita selesaikan, sehingga kita dapatkan T1 kurang 100 kali 0,6. Sehingga kita dapatkan T1 dikurang 100 kali 0,0. T1 dikurang 100 dikali 0,6. 0,6 ini adalah nilai dari sin 37. Dikurang 20 cos 37. Cos 37 adalah 0,8 sama dengan 10A. Kita selesaikan, sehingga kita dapatkan T1 dikurang 76 sama dengan 10A. Berarti T1 sama dengan 10A tambah 76. Kita misalkan ini persamaan pertama. Ya, kita lanjut menganalisa benda kedua. Benda kedua ini geraknya translasi. Berarti kita menyelesaikannya masih memakai hukum 2 Newton gerak translasi, yaitu sigma F sama dengan M2 kali A. Kita jumlahkan gaya-gaya yang terlibat dalam pergerakan benda, yaitu W2 dan T2. W2 di sini positif, W2 nilainya positif karena searah dengan gerak benda, dan T2 negatif karena dia berlawanan arah dengan gerak benda. Ya, kita selesaikan. W2 dikurang T2 sama dengan M2 kali A. W itu adalah Mg, berarti M2G dikurang T2 sama dengan M2A. Kita masukkan M2-nya 20, G-nya 10, dikurang T2 sama dengan 20A. 20 kali 10 200 dikurang T2 sama dengan 20A. Sehingga kita dapatkan T2 sama dengan 200 dikurang 20A. Kita misalkan ini persamaan kedua. Lalu kita analisa lagi gerak yang terjadi pada katrol. Katrol ini akan berputar, berarti pada katrol ini terjadi gerak rotasi. Oleh karena itu kita akan memakai hukum 2 Newton gerak rotasi. Gaya yang terlibat pada katrol ini ada dua, yaitu T2 dan T1. Berarti ada dua momen gaya yang dihasilkan nanti. Nah, kita harus memikirkan kemana arah putaran katrol ini. Nah, di soal disebutkan bahwa balok 2 jauh lebih besar. Berarti nanti balok 1 akan tertarik ke atas, balok 2 akan turun ke bawah, otomatis katrol ini akan berputar searah jarum jam. Ya, berarti kita sudah pahami bahwa jika momen gaya itu searah dengan putaran katrol nantinya, maka nilainya positif. Jika momen gaya itu berlawanan dengan putaran katrol, maka nilainya negatif. Sehingga persamaan untuk katrol adalah sigma to sama dengan I kali alfa, momen gaya akibat tegangan tali 2 dikurang momen gaya akibat tegangan tali 1, sama dengan karena katrol silinder pejal, maka ini adalah setengah mr kuadrat, alfa itu adalah A per R. Kita ganti karena kita mau mencari A. Ya, kita coret R-nya karena di masing-masing ruas ada R, sehingga menjadi kita substitusi harga T2-nya, yaitu 200 dikurang 20A dikurang T1-nya 10A ditambah 76 sama dengan setengah M kali A. Kita selesaikan. 200 dikurang 20A dikurang 10A dikurang 76 sama dengan setengah M katrol kali A. Ya, 200 dikurang 76 adalah 124 min 20A dikurang 10A. Ya, kita satukan yang memiliki variabel yang sama. Berarti yang min 30A kita pindah ruaskan ke samping menjadi 30A tambah 2A menjadi 32A. Berarti A-nya sama dengan 124 per 32 sama dengan 3,9. Sehingga kita dapatkan percepatan dari sistem itu adalah 3,9 meter per sekon kuadrat. Ya, demikianlah pembahasan kita terkait dengan hukum 2 Newton. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.